Halo adik-adik. Kembali lagi kita bertemu di Bina Iman Anak Santo Laurentius Bandung. Oke. Nah, kita buka masker dulu nih, Kak. Iya. Nah, Kak Mina, apa, Kak? apa tema kita minggu ini untuk adik-adik? Tema kita minggu ini adik-adik adalah Tuhan tahirkan aku. Tahirkan. Apa itu Kak tahirkan ini? Nah, adik-adik terus ikutin ya. Nanti bakalan ada yang jelasin loh. Oh, Penasaran kan? Tunggu aja. Kak, kita mau ngapain lagi nih? Kita ajak adik-adik bergembira. Ayo, kita nyanyi dulu dong. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, kalau memang begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, kalau memang begitu. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati putar badan. Kalau kau suka hati putar badan. Kalau kau suka hati, kalau memang begitu. Kalau kau suka hati putar badan. Yeay. Kak, kita sudah bergembira. Bergembira dong. Iya. Apalagi ya, Kak? Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu, Kak. Oke. Siapa yang pimpin? Kak Step dong. Oke. Kalau aku yang pimpin, adik-adik, mari kita siapkan hati. Kita akan berdoa dulu ya. Siap. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi, Allah Bapa yang Maha Baik. Kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru Kau berikan kepada kami. Kami boleh bergembira karena kami pada pagi ini akan mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami, bukalah hati kami, agar kami memperoleh kebaikan dan sukacita atas firman-Mu hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, Nah, kita sudah selesai berdoa nih adik-adik. Kita nyanyi satu lagu lagi ya, oke? Lagu apa, Bang? firman-Mu. Firman-Mu. Baik, adik-adik ikuti ya kakak ya. Firman-Mu kita bagikan ikut terang bagi jalanku.
akan siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, dengerin ya adik-adik ya. Hai adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Hari ini Kak Sabet mau bacain bacaan Injil dari Markus 1 ayat 40 sampai 45. Inilah Injil Tuhan menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang juga terus datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, apa kabar? Kita tahu kemanapun Tuhan Yesus pergi, Ia menyembuhkan dan melakukan mukjizat di mana-mana. Dalam bacaan hari ini, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Wow, sakit apa itu kusta? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Ya, ada yang pernah dengar, ada yang belum tahu. Ya, penyakit kusta disebut juga penyakit lepra. Penyakit ini sudah ada sejak lama sekali. Di dalam Alkitab dicatat bahwa pada zaman Musa sudah ada penyakit kusta, penyakit lepra ini. Bahkan Musa pernah juga kena kusta pada saat Allah mau menunjukkan kekuasaannya kepada Musa. Allah berkata, "Coba Musa, masukkan tanganmu ke dalam baju." Lalu Musa memasukkan tangannya ke dalam baju. Dan pada saat tangannya dikeluarkan, tangannya kena kusta, putih semua. Lalu Allah berkata, "Masukkan lagi ke dalam baju." Lalu Musa memasukkan lagi tangannya ke dalam bajunya. Allah berkata, "Keluarkan lagi." Lalu Musa mengeluarkan lagi tangannya. Wow, tangannya sekarang kembali sembuh, hilang kustanya. Begitu juga terjadi pada Miriam, kakaknya Musa. Pada saat Miriam membuat Allah murka, dikatakan badannya menjadi putih seperti salju karena kusta. Pada zaman Musa dan juga pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi mengikuti aturan hukum Taurat mengenai bagaimana harus memperlakukan orang yang sakit kusta atau sakit lepra. Mereka yang terkena kusta itu harus hidup terpisah dari keluarganya, dari teman-temannya, dari masyarakat. Mereka harus tinggal di luar benteng. Kayaknya mirip ya dengan kondisi sekarang. Orang-orang yang sekarang terkena sakit COVID-19 juga harus hidup terpisah, harus kita dengar diisolasi atau di karantina. Kak Tina pernah ngobrol dengan seseorang yang sembuh dari sakit COVID dan pernah
dirawat di rumah sakit karena sakitnya itu, dia berkata yang paling berat pada saat dia sakit adalah karena dia terpisah dari keluarganya sehingga dia merasa sangat sendirian dan kesepian. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh para penderita kusta pada zaman Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mereka ingin cepat-cepat sembuh supaya bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Ya. Nah, dalam bacaan itu dikatakan seorang yang sakit kusta itu memohon kepada Tuhan Yesus. Rabi, kalau engkau mau, engkau pasti bisa mentahirkan aku. Apa itu mentahirkan? Mentahirkan bukan hanya menyembuhkan, tapi membersihkan, menyucikan, dan mengembalikan dia seperti keadaannya semula sebelum sakit. Ya, penyakit kusta atau lepra ini baru diketahui penyebabnya pada tahun 1873 ketika seorang dokter dari Norwegia meneliti tentang penyakit kusta atau lepra ini. Ternyata penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang disebut Mycobacterium leprae. Tadi dikatakan dalam kitab Taurat, para penderita kusta atau lepra harus hidup terpisah dari keluarganya, dari masyarakat. Selain itu, ada aturan juga yang lain. Ya, mereka harus mengurai rambutnya, memakai pakaian compang-camping, dan memberi peringatan kepada orang-orang yang berpapasan supaya semua menjauh dari dia. Dia membawa alat yang dapat dibunyikan seperti dalam gambar ini dan meneriakkan kata-kata najis, najis, artinya kotor, artinya dia sedang tidak layak. Dalam kitab Taurat disebutkan orang yang sedang menderita kusta atau lepra adalah orang-orang yang tidak pantas menghadap Allah ataupun berkumpul dengan orang lain. Penyakit kusta atau lepra ini dalam kitab suci merupakan penggambaran akan dosa. Seperti penyakit kusta atau lepra, dosa juga dimulai dengan dosa yang kecil, tapi bisa berkembang menjadi besar. Nah, adik-adik, hati-hati. Mungkin kita juga melakukan dosa yang kecil, bohong sedikit. Ya, misalnya, kamu tadi makan permen ya? Padahal makan, jawabnya enggak. Ya, nah, walaupun kecil, itu tetap dosa. Kalau kita tetap melakukan hal itu, lama-lama kita menjadi biasa berbohong. Kalau kita biasa berbohong, orang-orang lama-lama tahu. Mama, papa, teman, semua tahu. Kamu bohong. Lama-lama kita disebut, ih, si tukang bohong. Nah, kalau kita sudah dicap sebagai pembohong, pada saat kita berkata jujur, orang tidak ada yang percaya. Ya, dosa besar ataupun dosa kecil itu akan merusak hubungan kita dengan Allah. Itu akan merusak kita sendiri dan merusak hubungan kita juga dengan orang lain. Ya, oleh sebab itu, kebetulan nih kita sudah mau memasuki masa Prapaskah. Kita harus mulai menyadari dosa-dosa kita. Ya, kita harus berubah. Kita mohon ampun. Kita mohon bantuan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengampuni kita dan menyucikan kita dari dosa. Ya, seperti si orang yang sakit lepra dalam bacaan hari ini. Dia minta bantuan Tuhan Yesus. Dia mohon pada Tuhan Yesus. Kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Ya, lalu apa kata Yesus? Aku mau. Jadilah engkau tahir.
hari Rabu ini adalah Rabu Abu. Itu tandanya kita memasuki masa Prapaskah. Ya, artinya kita akan mempersiapkan hati kita menjadi bersih untuk menyambut Paskah. Selama masa Prapaskah, adik-adik belajar berpantang. Ya, apa itu berpantang? Berpantang itu artinya kita belajar menahan diri. Misalnya, adik-adik biasa main game dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Wow, 2 jam. Selama masa Prapaskah ini, coba kita berpantang, main gamenya dikurangi. Misalnya jadi setengah jam aja, dari jam 8 sampai setengah 9. Ya, nah itu sudah berpantang. Atau biasanya main game setiap hari, sekarang dikurangi. Main gamenya jadi hanya seminggu 1 kali. Ya, nah adik-adik bisa tentukan sendiri apa yang adik-adik mau lakukan supaya adik-adik bisa melatih menahan diri. Ya, nah sekian dulu hari ini. Sampai jumpa. Dah. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ellen pagi ini. Kita siapkan yuk bahan-bahan aktivitas hari ini. 1 buah kertas yang sudah di-print, adik-adik bisa lihat ya di link yang sudah disediakan. Sebuah gunting, pensil warna, lem uhu, dan 1 buah stabilo. Kita mulai ya adik-adik ya. Kita gunting dahulu gambar ini. 1 buah gambar yang kotak kecil di atas ini kita gunting ya. Dan 1 lagi adalah yang besar ini. Kita mulai ya. Nah, sudah selesai digunting adik-adik. Lalu kita warnai ya gambar Yesus dan gambar orang yang sakit kusta ini. Ini pada saat masih sakit dan ini saat sudah sembuh. Kita warnai yang ini dahulu ya adik-adik ya. Nah, sudah selesai diwarnai ya adik-adik. Setelah ini apa ya? Kemudian kita lipat kertas di bagian sini ya adik-adik ya, ke bagian dalam. Lalu, gambar yang orang kusta sedang sakit ini kita tempelkan di sini. Seperti ini ya adik-adik ya. Jadi, gambar ini menceritakan ketika seorang kusta datang kepada Yesus untuk minta disembuhkan. Kemudian, setelah disembuhkan, Yesus mengatakan bahwa orang itu disuruh pergi dan tidak boleh memberitahukan apa-apa kepada siapa. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini adalah dari Markus 1 ayat 40b. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Adik-adik boleh ambil stabilonya, cari di mana ayat hafalan itu berada. Di mana ya? Oh, di sini. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Seperti ini nih adik-adik. Sudah selesai. Selamat mengerjakan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah bergembira, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah beraktivitas juga. Selanjutnya kita ngapain nih Kak? Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Nutup. Adik-adik, siap-siap ya kita berdoa. Lipat tangannya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa, terima kasih. Engkau telah menyertai kami mengikuti Bina Iman Anak Santo Laurentius pada hari ini Bapa. Bapa, semoga firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami, sehingga kami
dapat selalu berbahagia bersama keluarga kami di rumah. Bapa, berkati kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, sebelum itu kita nyanyi dulu ya. Ya, untuk Kak. Ya, satu lagu lagi, ikutin ya. Lagunya adalah Yesus di dalam rumahku. Oke. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Oke, sampai jumpa. Hati yang gembira.